Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah mengatakan, Bada'ad dinu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a. Fatuba lil ghuraba alladzina yuhyun ma amatan nas min sunnati. Ujar Nabi, bada'ad dinu ghariba, memulai ini agama asing. Agama ini waktu awal kemunculannya itu gharib, dianggap asing, dianggap aneh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dimusuhi, dibenci, bahkan hendak dibunuh karena menyebarkan ini agama Islam. Jadi agama Islam ini awal kemunculannya gharib, aneh, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariba kama bada'a, dan selagi akan kembali asing, selagi akan kembali aneh, kama bada'a, sebagaimana mula-mula, sebagaimana permulaan ini agama. Artinya sebagaimana awal kemunculannya ketika Rasulullah mula-mula mengajak orang untuk memeluk agama Islam, maka agama Islam dianggap asing, dianggap aneh, maka Islam pun akan kembali dianggap aneh juga kayak ini. Bahkan yang menganggap aneh itu bukan orang non-muslim, bukan orang nang kada Islam, tapi nama anggap aneh itu orang-orang Islam. Orang-orang Islam menganggap aneh dengan ajaran Islamnya karena kejahilannya. Karena kejahilan, lalu orang-orang Islam pun menganggap aneh dengan mereka-mereka yang mengamalkan ajaran Islam sebagaimana diajarkan Rasulullah. Fatuba lil ghuraba, untung besar bagi orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Alladzina yuhyun, mereka-mereka yang menghidupkan, ma amatan nas, sesuatu yang mematikan oleh manusia, min sunnati, daripada sunnahku. Artinya untung besar bagi orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh manusia-manusia daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rusak umatku, ketika umatku banyak meninggalkan sunnahku, ketika umatku rusak karena jauh daripada ajaranku, lalu ada orang-orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi, falahu ajru mi'ati syahid, maka mereka yang mengamalkan sunnah Nabi ketika orang-orang banyak meninggalkan sunnah itu, maka bagi orang yang mengamalkan sunnah itu ajru mi'ati syahid, pahala 100 orang syahid fisabilillah. Jadi menghidupkan sunnah baginda Nabi
ketika banyak orang yang rusak karena jauh daripada ajaran, jauh daripada sunnah yang diajarkan Nabi, maka bagi orang tersebut pahala 100 syahid. 100 syahid. Nah, oleh karena itu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Idrus, beliau ada menyusun kitab Ihya'us Sunan Al-Mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan orang. Kayak apa hendak menghidupkan sunnah nang banyak ditinggalkan orang? Amun kita kada tahu. Nah, jadi paling tidak kita tahu dahulu bahwa ternyata itu sunnah, ternyata itu adalah ajaran Nabi. Jadi bila sudah tahu, paling tidak kita berharap suatu saat nanti Allah memberikan kita taufik hidayah kau mengamalkan sunnah itu. Arti mengamalkan itu artinya menghidupkan lawan sunnah ngarannya. Nah, yang akan termasuk dari hadis Nabi, nang siapa menghidupkan sunnah kuja Nabi, bagi dia kaina pahala 100 orang syahid fisabilillah. Al-faslul awal, fasal pertama dari sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Jadi tahu dahulu kita bahwa ini sunnah Nabi. Bila kita mengamalkan tadi di saat orang lain meninggalkan banyak, meninggalkan bahkan kada tahu. Ya Allah. Sehingga dari banyaknya orang yang kada tahu bahwa itu sunnah, ketika ada orang yang mengamalkan sunnah lalu dianggap asing, dianggap aneh. Lalu disambati, lalu dikuyai, lalu dibuburukakan. Nah, akhirnya ya nang Nabi tadi pulang, siapa mengamalkan sunnahku, menghidupkan sunnahku ketika umatku rusak karena jauh daripada ajaranku, maka bagi dia pahala 100 orang yang syahid. Pasal pertama, sunanun muta'alliqatun bisiwak. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan siwak. Nah, sunnah yang berkaitan dengan siwak. Jelas kalau bahwa ini sudah banyak ditinggalkan orang. Dan kita sanuno tahu siwak hendak sembahyang aja kita mengamalkan siwak. Padahal dalam kaitan dengan siwak ini banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang berhubungan dengan siwak ini. Bahkan ada orang yang merasa jijik dengan siwak. Ini kan. Kita anda ke kantong, melihat orang, kayaknya kita pakai pulang bila sembahyang, galianan ninya, rigat inya. Nih, bakas liur aja, liur seorang. Ya itu rigat. Lah, kenapa? Aneh kalau dia anda di kantong. Ini tuh bang sudah Islam nih akan dianggap asing ajaran Rasulullah nih. Nang menganggap asing, nang menganggap aneh itu bukan lagi orang lain, tapi orang Islam seorang. Itu beruku kada rigat ha, kada jijik ha beruku. Padahal beruku tu jelas sudah dari kesehatan. Di rukunya seorang bertulisan bahwa beruku itu membahayakan kesehatan. Banyak orang yang mati karena
ruku, tapi tetap aja beruku. Sudah bersiwak, nang nyata-nyata sunnah dianggap rigat, dianggap jijik. Yang pertama, sunnah yang berkaitan dengan bersiwak itu as-siwaku inda dukhulil masjid. Bersiwak ketika hendak masuk masjid. Ada lagi kita bersiwak. Nah, kita tinggalkan kalau ini ya Allah, kita bersiwak tuh hendak aja, hendak sembahyang aja. Nah, ini satu. Nang kedua, as-siwaku indal khuruji minhu. Keluar bersiwak ketika keluar dari masjid. Tahu tegawi lagi dah. Nah, ini bukti sunnah nang mahjurah. Sunnah nang banyak ditinggalkan oleh kita kaum muslimin. Arti siwak itu apa? Arti sunnah apa? Gawian Rasulullah. Ya Rasulullah bila hendak masuk masjid bersiwak sidin. Karena bila hendak keluar dari masjid bersiwak. Mati siwak ini kada pernah lepas daripada baginda Nabi. Kada pernah Nabi itu meninggal siwak. Selalu ada di awak sidin siwak nenek. Kayak kita juga rokok selalu ada. HP selalu ada. Nabi siwak. Nabi itu nang selalu sidin bawa, baik musafir, baik di dalam kota, 3. Tuh omong musafir sidin 3, nang dianu sidin tuh nang bawa sidin mun dalam kota tuh kada kumpet cuma paling tidak 2 nang dibawa sidin, amun nang musafir sidin 3. Nang pertama siwak, nang kedua minyak harum, nang ketiga caramin. Nabi itu kalau sidin musafir, namun di dalam kota siwak nih sidin, namun di Madinah aja sidin, lalu minyak harum. Padahal Nabi itu harum, Nabi itu secara zat sudah harum, bahkan minyak harum kayak apapun haratnya kalah lawan keharuman nang asli nang keluar dari tubuh sidin. Tapi tetap sidin minyak harum itu ya sebagai sunnah. Nang kayak sidin aja berminyak harum, kita kada minyak harum, awak nang kaya gardu ini baunya. Ada minyak haruman lah. Kemudian lagi yang ketiga, as-siwaku inda dukhulil bait. Bersiwak ketika masuk ke rumah. Bersiwak ketika masuk rumah. Yang keempat, as-siwaku indal khuruji minhu. Bersiwak ketika keluar dari rumah. Dan setiap kali kita mengamalkan sunnah, maka cahaya akan bertambah. Cahaya akan bertambah nyarak di diri kita, di hati kita, di batin kita. Karena setiap gawian Rasulullah itu mengandung nur, mengandung cahaya. Jadi bila kita menggawi apa nang digawi Rasulullah, otomatis cahaya nang di tubuh kita ni bertambah nyarak, bertambah kuat. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya Islam, cahaya taufik, cahaya hidayah. Itu artinya orang yang semakin dekat lawan Nabi itu inya banyak dapat hidayah, inya banyak dapat taufik, inya bertambah kuat imannya, bertambah kuat Islamnya. Karena cahaya nang bersumber daripada Rasulullah itu nang memperkuat itu, nang menguatkan cahaya Islam sehingga Islamnya berkuat, yang menguatkan cahaya iman sehingga imannya bertambah mantap, nang menguatkan cahaya taufik, cahaya
hidayah, sehingga orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi ini rajin untuk melakukan taat, rajin, semangat untuk melakukan ibadat. Orang sembahyang tuh bersiwak lawan kada, lain semangatnya. Karena semangat untuk beribadat itu kan timbul daripada taufik hidayah. Bila taufik hidayah itu lemah cahayanya, ya mengulir. Tapi bila orang itu bersiwak, kuat taufik hidayah itu. Karena siwak itu sunnah Nabi, mengandung nur, mengandung cahaya. Cahaya itu yang menambah nyarak akan cahaya yang sudah ada di dalam diri kita. Kemudian lagi yang kelima, as-siwak indal azan, bersiwak ketika azan. Ketika hendak azan bersiwak dahulu. Sebagaimana yang digawe Bilal bin Rabah. Kemudian lagi as-siwak inda majalisil ilmi wa dzikri, bersiwak ketika hadir majlis ilmu dan zikir. Ketika hendak hadir di majlis ilmu dan zikir, atau ketika sudah duduk di majlis ilmu dan zikir, hendak belajaran, hendak berzikiran, bersiwak dahulu. Itu sunnah. Nah, jadi berkuat karena cahaya taufik hidayah itu sudah berkuat dengan cahaya sunnah yang diamalkannya itu, maka zikirnya itu lain rasanya lawan nang kada bersiwak itu. Kemudian lagi yang ketujuh, as-siwaku inda iradatin naum bilailin au nahar wa bilaili akadu, bersiwak ketika hendak guring di waktu malam atau siang. Hendak guring siang kah, guring malam kah, bila hendak guring bersiwak. Sekira guring kita itu dicintai Tuhan. Karena bila kita mengamalkan sunnah, yuhibbukumullah, cinta akan kalian oleh Allah. Allah cinta. Kan kita guring aja, bila kita mengamalkan siwak, guring kita tuh dicintai oleh Allah. Kita jadi hamba yang dicintai oleh Allah karena mengamalkan sunnah kekasihnya. Orang yang cinta pasti akan menjaga lawan yang dicintainya. Kemudian lagi yang kedelapan, as-siwaku indal qiyam minan naum, bersiwak ketika bangun dari guring. Wa fis sahar akadu, di waktu sahur lebih kuat sunnahnya. Bangun guring waktu sahur toh lebih kuat sunnahnya. Jadi besi waktu jangan sebuting, mun kawa selusin besi. Diandak di mana kah? Di mana-mana di siga awak guring. Kalau Habib Umar tuh di sini ada siwak, sini ada siwak, sini ada siwak. Sini berjubah kalau lah. Jubah berlapis nih toh. Kantong tuh ada siwak. Karena syaitan itu berisi anak buah khusus yang bertugas untuk menghilangkan siwak. Jadi kita nih bila berisi siwak sebubutingannya, jaganan rancak tuh mencari mana siwak kok. Coba aja. Bila berisi siwak tuh, mana siwak kok. Dia pun kita banyak berisi siwak nih. Ada nang sebuting ambil sebuting, ada sudah ambil sebuting. Nah, itu yang ke-9, as-siwaku inda tayammum, bersiwak ketika hendak tayammum. Itu kegantian wudu. Kalau wudu jelas sudah kalau tadi. Yang ke-10, as-siwaku indal juwal atash,
bersiwak ketika lapar dan haus. Bila asa kelaparan, bersiwak. Bila lapar bersiwak, bila haus bersiwak, kecuali lapar karena puasa. Bila lapar karena puasa, jangan bersiwak sesudah tengah hari. Jangan bersiwak sesudah tengah hari. Itu menghilangkan bau mulut puasa, bau mulut orang yang puasa. Maka bau mulut orang puasa itu bernilai ibadat di sisi Tuhan, harum di sisi Tuhan. Ini lapar haus nih, ini ada lapar bubujuran, ada yang lapar incaan. Lapar incaan tuh beisukan makan. Imbah belajaran jam 9:30 waktu istirahat, asal lapar pulang. Lalu mencari warung ay. Nah, itu lapar incaan itu. Coba bawa siwak. Bawa siwak. Nah, bila bersiwak tuh amalan Nabi, kalau sunnah Nabi, disayangi Tuhan kita. Disayangi Tuhan, maka lapar nang datangnya itu dari musuh Tuhan. Karena dorongan nafsu, hendak makan terus. Itu akan dihilangkan Tuhan. Dorongan-dorongan itu. Jadi bila asa lapar, pada sudah makan, asa lapar aja pulang, bersiwak aja. Pada sudah makan, jam tengah hari makan, imba asar asa lapar pulang, bawa bersiwak aja nih, siwak. Kemudian lagi as-siwaku inda khutbatil Jum'ah, bersiwak ketika khutbah Jumat. Ketika hendak khutbah Jumat, bagi khatib siwak. Anak khutbah si khatib nih. Kita naman dengar pang hendak mendengar khutbah Jumat baik juga siwak, tapi nang utama benar bagi si khatib itu menampakkan ninya mau luakan ni sunnahna. Kemudian lagi as-siwaku indal muasyarah az-zawjiyah, bersiwak ketika hendak berhubungan laki bini. Ketika hendak perang paham benar kah? Ketika hendak artinya aham. Maka sunnah bersiwak. Sakira apa? Sakira baik nang laki, baik nang bini, termasuk hamba nang dicintai Tuhan. Dengan kita mengamalkan sunnah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Lalu sudah jadi hamba nang dicintai, jadi hamba nang diampuni, terjadilah aham. Maka kalau ditakdirkan itu jadi anak, insya Allah anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Karena dari sepasang laki bini nang dicintai Tuhan tadi. Kenapa mati dicintai Tuhan? Karena keduanya mengamalkan sunnah. Apalagi keingatan ini gawian Nabi. Gawian Nabi. Kenapa anak tuan guru tuh kebanyakan jadi tuan guru? Kenapa anak tukang kebanyakan jadi tukang juga? Kenapa anak pegawai negeri itu jadi pegawai negeri juga kebanyakan? Kebanyakannya.
ini kada jauh daripada pikiran ketika terjadinya hubungan itu. Terjadinya hubungan aham tadi. Nah, kalau tuan guru tuh pikirannya ilmu, memaham ilmu, menghafal ilmu. Waktu bergaul laki bini hajanya, ini ilmu apalagi ilmu syariat Rasulullah. Nah, kayak apa kayak apa anak mengamalkan ilmu, pikirannya ilmu amal, ilmu amal. Akhirnya anak jadi soleh-soleha. Ada nang lain nih ngaran inya, misalnya si tukang. Nang dipikirakannya waktu nang kini itu lah. Waktu itu pikirannya pertukangan, Pak. Di anu belum biris gawian kok. Di anu belum tuntong gawian kok. Duitnya barak habis sudah. Nah, pikiran ortu pertukangan aja. Akhirnya anak timbul juga, hendak bertukangan juga. Nah, itu anak artis, kenapa jadi artis? Kekanakan umur 3 tahun sudah harus jugit aja. Anak artis jadi artis juga. Itu bangnya waktu nang hubungan itu tuh mikirakan keartisannya. Mikirakan keartisan kayak apa, aku sekira aku tetap payu, tetap laris, tetap gitu. Nah, jadi ada jauh daripada pikiran. Ada jauh daripada pikiran. Waktu manggauli bini tuh. Itu. Penting nih. Artinya amun kita mengamalkan sunnah, berarti pikiran kita ke Rasulullah. Ke Rasulullah, insyaallah anak kita jadi anak yang dicintai Tuhan. Kayak apa Tuhan cinta lawan baginda Nabi. Amun kada nih bebacaan kada, mengamalkan sunnah kada, tahu terajang ha. Kayak apa anak-anak jadi anak yang saleh. Yang ke-13 as-siwaku indal iqamah, bersiwak ketika qamat. Jadi hendak qamat siwak. Jarang kalau tak? Jarang. As-siwaku ba'da salatil witri, yang ke-14 bersiwak sesudah sembahyang witir. Jarang juga. Ini sunnah nang kita tinggalkan nih. Amun hendak berwitir bersiwak Tapi tuntung berwitir mana ada bersiwak lagi. Yang ke-15 as-siwaku qabla kulli aklin wa ba'dah, bersiwak sebelum makan, wa ba'dah dan sesudah makan. Maunya sekira-kira kita nih dapat nang ujar Nabi, as-siwak mardhatun lirrab wa matradatun lisyaitan. Siwak itu maulah ridha lawan Tuhan. Siwak itu matradah lisyaitan, mausir lawan syaitan. Jadi orang bersiwak itu Tuhan cinta, syaitan bogah. Jadi waktu makan syaitan gak ada mau umpati, karenanya bogah sudah. Waktu berhubungan laki bini syaitan gak ada mau umpati, karena syaitan ini bogah. Amun kada bebecaan,
kada bersiwak, jauh daripada sunnah, makan sarangsang habis kada kenyang. Berhubungan laki bini bebacaan kada, akhirnya jadi anak. Kelakuan anak kayak hantu, diminta akan banyu sadrum ada tadas. Ay apa? Ay syaitan tanam saham umpat jus itu. Kemudian lagi yang ke-16 as-siwaku indal ghusli. As-siwaku indal ghusli sawa'un kana wajiba au manduba au mubaha. Bersiwak ketika hendak mandi sama adalah mandi wajib, mandi sunat atau mandi mubah. Sunat bersiwak tak. Mandi wajib, mandi janabah. Mandi sunat, mandi hendak setulak Jumat. Atau mandi setiap malam Ramadan, sunnah mandi. Sengaja aku mandi sunat di malam bulan Ramadan. Sunnah mandi. Setiap malam bulan Ramadan kita disunahkan mandi. Nang afdal mandi itu habis maghrib sebelum isya. Tapi amun kada tak masuk aja asal malam mah. Kenapa? Sebelum isya nyaman, awak sigar, berbau harum. Jadi orang di tatai kita kada terganggu. Amun nih seharian di pasar, awak paluh liir hibak lawan paluh, berbau pulang macam-macam pulang, dibawa tarawih, seorang aja mengulir, kalapahan siang seharian di dunia nih mau urusi dunia nih, mbah itu pulang kawan dihiga pun juga terganggu. Karena mencium bau nang kada nyaman dari awak saurang. Kemudian lagi as-siwaku inda jitima'il ikhwan. Bersiwak ketika berkumpul kakawanan. Nah itu. Bersiwak ketika berkumpul kakawanan. Jadi bila hendak berkumpul kakawanan, bersiwak. Baik nih tuh, baik. Nah, jadi inilah kesunahan bersiwak. Inilah sunnah-sunnah yang berkaitan dengan siwak yang jangankan ma'amalakan, tahu aja banyak nang kada. Apalagi ma'amalakan, tahu aja kada. Kita tahu siwak tuh hendak sembahyang aja sunnah. Anak sembahyang sunat bersiwak, anak sembahyang sunat besok itu aja. Nang lain-lain kita kada tahu. Nang lain-lain kita kada tahu bahwa banyak tempat-tempat yang dianjurkan kita bersiwak. Nah, jadi paling tidak kita tahu sudah. Paling tidak kita tahu bahwa inilah kesunatan bersiwak. Yang ke-18 as-siwaku inda dukhulil Ka'bah. Bersiwak ketika hendak masuk Ka'bah. Kalau kena ada kesempatan, ada tahu pun Tuhan kuasa benar. Kayak Haji Muammar kah, sidin begitu manang musabakah tingkat dunia nomor 1 tingkat internasional sidin. Nah jadi sidin dapat hadiah daripada pemerintah Saudi, diperkenankan masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Presiden kita suah juga, baik Presiden Soeharto, Presiden Jokowi pernah juga diberi kesempatan oleh Raja Saudi untuk masuk ke dalam Ka'bah. Ada tahu kita juga takdir kita ini kada tahu ke depannya mau saya jadi presiden lah juga. Napakah? Wa yustahabbu fi siwak ay yakuna thulan fil lisan wa ardan fil asnan. Disunatkan bersiwak itu memanjang pada lidah, melebar pada gigi-gigi.
Jadi kalau gigi melebar, kalau diilat memanjang. Jadi besi waktu ini lah. Tahu kalau mengikuti kayak ini, kemudian nih sini. Jadi melebar bila ke gigi itu kayak angka 8. Jadi di tengah dulu ke sebelah kanan bagian atas, turun ke bawah ke sebelah kanan bagian bawah, kemudian ke sebelah kiri bagian atas, turun ke sebelah kiri bagian bawah. Nah, hanya kata itu sekali sudah tuh. Nah, sini ke atas kiri, bawah kiri, ke kanan lagi, atas, bawah lagi, kiri atas, bawah kiri, atas kanan, bawah kanan. Nah, itu jadi putar sebanyak 3 kali. Nah, imbah itu hanya memanjangkan ilat. Atau dilawakan ke langitan nang abdalnya. Nah, imbah itu hanya terakhir hanya dianuakan gitu untuk menambah kepasihan, membantu kepasihan lidah. Liurnya pang sunnah ditaguk. Kemudian wa yusannu wad'us siwak khalfal udhunil yusra, disunnahkan meletakkan siwak di belakang telinga kiri. Sini siwak sunnah mandak sini. Nah. Jangan ruku, dihendak. Sini siwak sini. Nah, sini nah. Nah, apa? Siwak itu. Jadi siwak tuh di sini hendaknya jangan dikatiak. Atau di kantong kah. Cuma kalau sunnahnya disuruh diandak di telinga sebelah kiri. Nah, ini sunnah-sunnah nang berkaitan dengan siwak nang banyak ditinggalkan orang karena ketidaktahuan, karena kejahilan. Itu aja masalahnya. Nah, paling tidak kita mengetahui, tinggal kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita kaum mengamalkan. Semakin banyak sunnah nang kita amalkan, maka semakin dekat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peluang untuk berdapat sidin dalam mimpi maupun dalam keadaan jaga itu semakin terbuka lebar. Karena rugi kayak kita ne amun kada suah bermimpi berdapat Nabi. Rugi kita. Kenapa ruginya? Karena Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Siapa pernah melihat aku dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku dalam keadaan jaga. Itu janji Nabi nih tuh. Bila kita pernah bermimpi lawan sidin, kaina kita akan melihat sidin dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, bukan dalam mimpi. Dan ini akan terjadi di dunia juga, bukan di akhirat. Nah, paling tidak ketika kita hendak mati maka Rasulullah akan datang kepada kita dan kita akan melihat wajah elok, wajah indah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga keelokan daripada baginda Nabi yang mengalahkan segala keelokan-keelokan yang ada di dunia ini akan membuat kita lupa bahwa kita dalam keadaan sakarat.
Lezatnya memandang wajah baginda Nabi itu akan membuat kita kada ingat lagi sakitnya sakarat, kada ingat lagi sakitnya roh ketika dicabut dari jasad. Karena pikiran kita sudah terkonsentrasi kepada keelokan, keindahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu bang tuh, mati kita berharap benar tuh, sekira kita tuh paling tidak dianugerahi Tuhan suah berdapat lawan baginda Nabi walau dalam mimpi itu. Nah jadi semakin kita banyak mengamalkan sunnah, maka semakin dekat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mengamalkan sunnah, maka peluang untuk bisa melihat baginda Nabi itu semakin besar, semakin besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecintaan sidin kepada umat jauh melebihi daripada cintanya umat lawan sidin. Karena itu kalau kita rindu hendak berdapat Rasulullah, maka sebenarnya Rasulullah lebih merindukan kita daripada kita yang rindu kepada beliau. Bahkan dikatakan oleh ulama, hakikat bahwa kita kadang-kala rindu dengan Rasulullah sebelum Rasulullah yang merindukan kita. Apakah kita termasuk orang yang dirindukan Rasulullah? Bila kita rindu lawan Nabi, nah itu pertanda Nabi rindu lawan kita. Kita kadang-kala bisa rindu lawan Nabi bila kada Nabinya dahulu rindu lawan kita. Kita kadang-kala cinta lawan Nabi bila kada Nabinya dahulu nang cinta lawan kita. Bahkan dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan, apabila talinga kita mangungung, talinga kita berdengung, lah kasih aja bersalawat. Bila talinga kita berdengung, talinga kita mangungung di orang kampung, lah kasih bersalawat. Itu pertanda Rasulullah sedang menyebut nama kita. Rasulullah sedang menyebut kita. Nah. Jadi itu pina mengungung di talinga, lah kasih bersalawat. Itu Nabi itu menyebut kita, memandir kita lawan bubuhan malaikat. Bau sidin menggenang kita. Karena kita nih bang nah, kelakuan nih disesedangi. Ada denang bila saling mengung tuh. Redan itu. Ajaran apa? Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu ada juga. Nah, di sini disebutkan malahan sunnah yang berkaitan dengan wudu itu 27 sunnah. Nah, soalnya mendengar yang banyak yang kita tuh, yang kita tinggalkan nih. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan wudu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillah rabbil alamin. Sallu sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam.